Buku-buku ini bukan buku yang menyerang. Don't judge the book by its cover ya. Kepada saudaraku Kristen dan Katolik apalagi para kiai, para ustadku, oh itu kain nama menyerang, menghina. Nah. Bukan. Ya. Ketiga buku ini ditulis berdasarkan dengan berpegang kepada bukti-bukti solid, valid evidence, bukti-bukti yang konkret, bukti-bukti solid yang bisa dibuktikan secara teologis, historis maupun pedagogis. Dan akhirnya Allah izinkan dia itu untuk saya tuntun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan beliau ini menjadi orang yang ke-1018 yang saya tuntun syahadat. Allah izinkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa atbahi wa man wala. Ashhadu alla ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Barakallah. Nama saya sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadat Agustinus Christopher Kainama. Lahir di Jakarta, saya dari darah Maluku. Dari keluarga Kainama dan dari mama saya itu Watimena. Saya anak bungsu dari 7 bersaudara. Dan setelah bersyahadat nama saya Ahmad Kainama. Saya bersyahadat di Masjid Agung Sunda Kelapa tanggal 26 Agustus tahun 2009. Saya tidak pernah meninggalkan Kristen. Orang suka kaget. Ditanya alasannya apa meninggalkan Kristen. Loh, saya nggak pernah meninggalkan kok. Saya mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai gambaran. Ini yang sering disalah tafsirkan, misinterpreted by our brothers and sister, orang-orang tua yang sangat aku hormati. Sampai detik ini insya Allah kalau menonton, hormatku dan sayangku tak pernah berhenti. Aku mengucapkan 2 kalimat syahadat bukan meninggalkan agama Kristen. Aku mengucapkan 2 kalimat syahadat karena aku ingin menjadi Kristen yang sesungguhnya. Karena saya merasa bahwa if you really love Jesus, there's no other way to prove it. You should follow Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau sungguh-sungguh cinta Yesus, tidak ada cara lain untuk membuktikannya. Cinta, sayang, dan patuh kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn Abdullah. Perjalanan baik-baik aja. Wajarlah kalau seumpamanya ada 1-2 suara yang tidak suka ya. Itu hal yang sangat wajar. Because there's no other way. Karena tidak ada cara lain untuk menyatakan bahwa kita ini manusia. Begini ya. Manusia, insan, bahasa Arab. Human. Itu yang namanya human, gini.
Antum punya telepon, baterai habis, mati dia. Namanya itu apa namanya yang? Nah. Ini kan telepon nih ya, HP. Tapi nggak ada baterainya, nggak bisa nyala. Dia masih tetap disebut handphone, tapi dia tidak hidup. Untuk hidup bagaimana caranya? Dia dicas supaya baterainya isi full lagi, supaya dia bisa operate all the application. Ini kita ambil yang gampang-gampang aja lah. Manusia, dia harus dicas dan punya kabel yang menghubungkan dia dengan penciptanya. Handphone yang tadi mati, dia punya hubungan dengan sumber power, sumber tenaganya, electricity, lewat kabel itu, casan itu, charger. Nah, manusia disebut manusia tetap, walaupun dia tidak charging dengan sumber kehidupannya sebagai manusia, yaitu penciptanya namanya Allah. Tuhanlah, saya nggak sebut Tuhan dulu. Why Islam katanya? Karena saya mau jadi manusia. Ada manusia yang tidak dicas, dia mati, tapi dia tetap manusia. Disebutnya manusia. Saya nggak mau jadi manusia yang zombie ini. Ya, dia beraktivitas, punya uang banyak, bisa kerja, karir, gaji 20 juta, 30 juta. Tapi dia nggak punya hubungan kabel atau wireless tanpa kabel gitu kan. Dia mengambil kebenaran dari sumber kebenaran kehidupan yang menciptakan dia. Ngerti ya? Jadi ada kabel. Nah, kabel inilah Islam yang menghubungkan antara creation dengan creator. Gitu. Tidak ada kabel lain. Kalau ini nih HP, banyak yang nggak cocok, benar. Ya, ada yang punya merek A, merek B, merek ininya, tempat ininya. Kabelnya nanti nggak cocok, yang ada kebakar dia. Nah, yang cocok itu cuma satu charger buat satu yang namanya creation, human dengan creator, Islam. Kalau dicabut itu, apakah dia masih namanya creation, human? Masih. Cuman dia tidak sesungguhnya. Karena apa? Karena tidak ada tenaga, tidak ada power. The person is living, but not living as a human. Living as a people atau sama aja dengan yang lain. Nah, itu yang saya pilih. Ustaz, pernah aktif nggak waktu itu di gereja? Oh, saya main piano. Ada misi tertentu atau gimana waktu itu? Enggak. Saya kalau bilang saya pelayan, banyak yang marah kan. Dia bohong, dia nggak pernah di sekolahin, dia nggak pernah jadi nggak pernah. Ya udah, oke, kita iyakan saja. Tapi saya dulu, saya lebih senang bilang bahwa saya dulu di liturgi namanya. Itu ada satu bidang namanya komuger, komisi musik gerejawi. Saya main piano dan saya tulis aransemen buat choir, buat lagu-lagu gereja paduan suara. Nulis lagu. Walaupun ya lokal-lokal aja lah gitu. Comfortable, kenyamanan. Kenapa orang tetap bertahan walaupun sudah tahu dibukakan dasar-dasar teologis, historis ya, pedagogis ya. Tapi masih bertahan di situ aja. Karena kekristenan itu adalah ajaran yang nyaman loh. Kau boleh makan babi. Kau boleh nggak dikitan. Kau boleh nggak puasa. Kau nggak perlu wudhu, nggak perlu sholat. Kau boleh masuk rumah ibadah pakai sepatu tanpa lepas alas kaki, pakai baju minim buat perempuan. Cipika-cipiki, nggak mikirin itu mahram atau enggak. Boleh pukul anjing sampai mati lalu dikasih bumbu RW, lalu makan, minum khamar sama-sama di dalam rumah. Bayar perpuluhan yang banyak. Hidup nyaman kayak apa lagi yang lebih dari itu saya tanya. Ada hal yang ditawarkan oleh
Yang aku hormati ya, aku tidak pernah, boleh silahkan cek jejak digital Kainama. Saya ini tidak pernah selalu mengucapkan kata-kata yang tidak pernah menyerang atau insulting atau underestimate other religion and other faith, terutama Christian and Catholic. Tidak pernah. Karena apa? Karena itu bukan masalah saya. Nggak ada urusan sama saya. Saya bilang begini, kenapa? Pertanyaannya tadi, kenapa kok masih banyak yang kekeh? Masih banyak yang bertahan di situ. Ya di situ enak. Saya mau bilang sama antum mau nggak masuk? Antum melakukan dosa semuanya. Tapi dosa antum ditebus, antum pasti masuk surga. You don't have to do nothing. Kamu nggak perlu melakukan apa-apa. Mau begitu? Ya mau lah semua orang. Enak. Enak kayak apa lagi coba di dunia kita? Kita nggak mikirin dosa, mati masuk surga. Istilahnya tuh masih muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Mana ada yang begitu coba? Islam nungging ente. Mencari ridha Allah. Bahkan sampai para ustadz, para kiai, para mualim, para tuan guru kita bilang, Islam tidak pernah mengajarkan engkau masuk surga karena ibadahmu, betul? Tapi karena iman dan takwa yang membedakan engkau di hadapan Allah, betul? Iman dan amal soleh. Jadi sebetulnya kebanyakan orang ibadah untuk cari muka, ya ke laut aja antum ke laut aja. Coba bayangkan Islam yang sudah susah-susah, ibadah, puasa, lalu setelah Ramadan mereka melakukan juga saum untuk yang sunnah, lalu sedekah, lalu sholat nggak putus, baik itu sunnah yang fardu maupun yang sunnah, qiyamul lail. Tapi tiba-tiba ada orang yang datang, kau tidak perlu lakukan itu semua. Kau pasti masuk surga. Ada comfortness, ada kenyamanan yang ditawarkan. Itu. Enggak, maksudnya tidak terlalu sampai harus mendalam ya. Saya juga minta maaf karena belakangan ini banyak ustadku yang maaf ya, marah kepada Kainama dan para ustadz-ustadz mualaf lain. Karena para mualim ini bilang begini, kenapa harus mendengarkan itu orang-orang mualaf? Muslimin, muslimat tidak butuh mualaf. Ngapain mereka itu berhujah kepada Bible? Aku mau terangkan dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati. Ini tolong jangan diedit. Kepada para ustadz dan para kiai, para mualim, para syekh, para tuan guru, para mudarits, ya. Aku mau bilang begini. Saya bersama seluruh mualaf yang tampil, yang suka tampil. Kami tidak pernah menjadikan Bible sebagai tempat berhujah. Al-Quran Karim. Dan apabila kami mengutip ayat Bible, sekali lagi para ustadz yang suka marah-marah, ya tolong lihat video Kainama lebih lagi lah. Saya menjadikan ayat-ayat Bible yang saya kutip, saya garis bawahi ya, dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati. Saya garis bawahi. Saya mengutip ayat Bible sebagai bahan kekuatan testimonial statement. Bukan mengajar orang Islam untuk melihat ayat-ayat Bible dan menjadikan hujah. Bukan. Jangan pernah kita bilang bohong. Karena itu adalah kitab suci saudara kita. Di negara Republik Indonesia ini, bineka, kita harus junjung ya, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa dan persatuan Indonesia. Itu saudara kita. Pasal 28E dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan setiap orang berhak untuk memilih dan beribadah menurut kepercayaannya masing-masing. Jadi saudara kita ini punya Bible. Jadi saya nggak pernah bilang bahwa Bible itu bohong. Nah, antum ada telepon? Yang ada telepon buka internet. Internet, Google aja lah. Ustadz Kiai kenapa buka-buka Google? Supaya kita tidak usah repot-repot cari Bible. Kan
Bible itu kata para ustadz, para kiai yang marah sama saya itu, Kainama jadikan hujah. Ustadz salah ya. Mohon maaf ustadz dengan segala rasa hormat. Aku ini cuman ya tolibun antum yang mudarits. Ya, saya nggak pernah jadikan ayat Bible hujah. Ini adalah petunjuk dari testimonial statement, bukan mengajar ngaji, bukan ya. Ketik Lukas, Lukas biasa, spasi 1. Udah klik aja. Nanti keluar ada sabda. Ada. Klik. Oke, bacakan. Nggak apa-apa baca Bible tuh nggak apa-apa kan? Nah, aku mau kasih tahu. Kan tadi ini Bible ini aku mau kasih tahu Bible itu apa? Aku kasih tahu, baca. Baca Ustadz, baca yang keras supaya suaranya masuk. Jadi bukan aku yang baca. Nanti aku dibilang bohong. Theophilus yang mulia. Oke, enggak. Di atasnya itu ada tulisan tebel Lukas 1, betul? Lalu di bawahnya ada tulisan miring, betul? Apa tulisan miring itu? Pendahuluan. Kita sedang berbicara tadi kan pertanyaannya Bible. Saya bilang saya nggak mau bilang bohong karena itu menyakiti hati saudara kita. Karena itu kitab sucinya. Pertanyaan saya kepada antum, kalau kitab suci pakai pendahuluan? Oke. Apa pendahuluannya? Bismillah kalau Al-Quran. Iya, baik. Itu di situ tulis pendahuluan. Apakah Bismillah di dalam Al-Quran disebut sebagai pendahuluan? Bukan. Betul. Yang pakai pendahuluan itu apa? Proposal kerja, proyek, ngelamar, bikin tesis, bikin skripsi, tulisan-tulisan ilmiah, pendahuluan. Nah kita lihat di sini, ini kitab suci apa bukan? Kok pakai pendahuluan? Terusin baca. Pendahuluan satu bagi satu. Iya. Theophilus yang mulia. Oke, Theophilus yang mulia. Kitab suci itu dengan nama Allah. Karena kitab suci berarti firman Allah, firman Tuhan. Saudara kita Kristen dan Katolik percaya bahwa itu adalah firman. Itu tulisannya siapa? Allah bukan itu. Bukan. Dia adalah Kaisar Roma. Theophilus yang mulia. Berarti yang dimuliakan siapa? Theo. Oke, terusin. Banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Berarti tulisan seperti ini cuma Bible apa ada banyak? Banyak. Tapi kenapa yang muncul cuma Bible? Kita kan tadi kan pengen tahu itu Bible itu apa sih? Itu katanya ada yang bohong. Enggak, bukan bohong. Kita cari tahu Bible itu apa. Bible bisa bicara tentang dia sendiri. Jangan kita menghakimi Bible. Orang Islam menghakimi Bible. Dosa. Kepada saudaraku Kristen Katolik yang nonton, aku tidak pernah, saya Kainama bersama seluruh nih orang-orang di kajian apa? Ngaji cerdas. Apa? Ini Ngaji cerdas. Ngaji cerdas. Ngaji cerdas dan yang banyak lagi nih anak-anak muda tidak pernah menghina-hina Bible. Kita tanya Bible, kamu apa sih? Dan Bible yang menjawab. Kita tidak ngarang. Banyak yang telah menulis di antara kita ini tentang peristiwa yang terjadi di antara kita. Terus di antara kita seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Banyak tuh. Ya, terus yang dari semula adalah saksi mata. Saksi matanya banyak terus. Dan pelayan firman. Pelayan firman banyak terus. Karena itu setelah aku menyelidiki. Baik, pelan-pelan ini perlu hati-hati. Perlu hati-hati dan yang menonton juga ya. Aku tidak pernah. Saya Kainama tidak pernah menghina, underestimate, merendahkan, menyerang, tidak. Ini Bible yang ngomong. Dan setelah aku menyelidikinya, ini bukan firman Tuhan. Aku itu siapa? Namanya di atas itu. Lukas. Dia seorang dokter. Asli dokter ya. Bukan dukun. Dia dokter. Dokter secara formal pendidikan. Dia dokter. Dia teman dekat dari Saulus atau Paulus dari Tarsus. Dan kitab ini adalah kitab yang ditulis sekitar. Ini adalah kitab yang pertama yang paling tua tuh Markus. Markus itu antara tahun 70 sampai 75 Masehi, artinya 40 tahun setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah. 40 tahun. Nabi Isa nggak tahu apa-apa soal ini.
Beliau sudah diangkat 45 tahun. Itu kitab yang pertama, Mark. Maka itu ditulis Gospel according to Mark. Injil menurut Markus. Bukan Injil, titik, enggak. Injil menurut. Jadi kalau saya ditanya, itu tukang gado-gado di sana gimana menurut Ustadz? Menurut saya, bukan dari tukang gado-gado. Nah ini juga sama. Lukas menulis, dia bilang, setelah aku Lukas menyelidikinya. Terus? Segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan. Aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguhnya. Ada seorang dokter Lukas. Dia punya banyak informasi buku-buku yang namanya Gospel according to. Injil menurut. Terlalu banyak. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk menyelidikinya secara langsung. Dia lapor kepada kaisar yang namanya Theo. Untuk apa? Fund. Dana dong. Ini bikin riset ini. Dananya nggak kecil. Dari Roma, itu dia orang Roma. Dari Roma sampai ke Yerusalem. Timur Tengah. Roma di Eropa. Dia harus pergi ke Yerusalem. Dananya besar, riset itu. Aku bikin satu penelitian tentang ini. Menyelidiki hal ini. Lalu setelah dia scope daerahnya dulu. Antum pernah bikin tulisan untuk lulus S1? Skripsi. Ya, untuk S2 biasanya disebut tesis. Untuk S3 disebutnya disertasi. Nah, baik skripsi, tesis maupun disertasi itu melihat area itu diambil sebagai kawasan area kasus ya. Tapi nggak semua kan, ditandain kan. Oh ya kalau semua terlalu luas dong, dibatasin. Ini area kasusnya nih. Nanti dari sini kita dapat ya, dapat satu masukan isu. Nanti dari situ diambil untuk menjadi hipotesa. Dari hipotesa A, B, C, D. Terus nanti kesimpulan 1, kesimpulan 2. Dan itu dibukukan secara rapi. Lalu diserahkan kepada Theophilus. Ini kitab suci. Ya silahkan Ya silahkan ya. Itu menjawab ya. Oh, antum bisa baca huruf Arab kan walaupun dikit-dikit. Antum bisa baca Arab. Ya. Keluar dari situ ke Google kosong. Ke Google kosong ya. Ketik Arabic Bible. Arabic Bible. Klik. Nanti webnya pilih Coptic Church. COP. Ada tulisannya gini, web pilihannya itu Arabic English Bible Coptic Church. Ada? Klik. Udah? Nanti kebuka. Ada kotak kosong di paling sebelah kanan. Paling sebelah kanan ya. Klik itu. Nah, udah? Tulis di situ. Bisa kan? Bisa. Oh iya bisa. Bisa kan? Harusnya bisa. Apa tuh? A besar. C kecil. T S spasi 10 tanda bagi yang gini, titik 2 udah 31. Enter. Nanti keluar ada huruf Arab. Ada keluar, gedein, baca. Antum bisa baca? Bisa. Alhamdulillah. Bisa dikit-dikit ya? Iya. Amala. Ini kan dari sini. Waqala. Oh ya. Sorry. Coba. Iya, dari bawahnya, dari baris kedua itu. Waqala, ada kan? Waqala. Ya. Waqala ya Karnilius. Ya, terus? Sami'a. Solatuka. Wazukiratuka. Wasodaqatuka. Amamallah. Allah di situ betul tulisannya? Allah nanti bisa dikasih lihat ya ke para penontonnya. Ini ajaran Yesus
kepada seorang bule Italia. Dia tentara. Orang bule asli. Namanya Cornelius. Cornelius ini adalah orang yang menjadi pengikut Yesus pertama. Ini sebetulnya dia mu'alaf pertama. Orang bule yang dihitan. Lalu dia ikut ajaran Yesus. Lalu pada suatu saat, setelah Nabi Isa atau Yesus ini diangkat Allah ke langit, dia seperti bermimpi didatangi oleh malaikat, dan malaikat itu berkata begini, ajaran Yesus yang engkau lakukan itu, yaitu apa? Sholatuka, zukirah, sodakatuka. Amam Allah. Amam itu di hadapan, di depan Allah. Jadi yang diterima dari kamu itu 3. Sholat, zikir, sedekah. Yesus nggak pernah ajarin yang lain. Yesus nggak pernah ajarin yang lain. Yesus ajarin apa? Antum sholat deh. Udah, keluar dari situ, Google kosong. LUKAS lagi. LUKAS spasi 2 tanda bagi 21. Oke. Sabda. Baca. Waduh, panjang. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan. Iya. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Berarti Yesus Kandung. Nah. 8 hari ia harus Sunat. Nah, berarti Yesus Sunat. Oke. Udah, keluar lagi dari situ. Yohanes. Biasa aja Yohanes spasi 17 tanda bagi 3. Oke. Ya. Oke, udah. Ya. Adalah bagian dari Injil. Nah, itu ininya. Itu bukan isi ayatnya, itu tafsir. Bukan. Yohanes 17:3. Oke. Sabda. Inilah hidup yang kekal. Iya. Itu yang membawa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Orang yang benar-benar menjadi Kristen dan pengikut Yesus, Tuhannya itu bukan Yesus. Inilah hidup yang kekal itu. Supaya mereka, pengikut Yesus, mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal aku sebagai utusanmu. Jadi kalau Kristen mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat, maaf, antum bukan Kristen. Di situ ditulis, Yesus yang ngomong itu. Satu-satunya Allah yang benar. Allah itu Tuhan yang benar satu. Dan aku, Yesus Kristus, yang telah Engkau utus, ya Allah. Aku utusanmu, ya Allah. Tidak pernah dia jadi Tuhan. Tidak pernah dia menampung dosa orang lalu ditebus. Terakhir ya. Saya nggak mau kasih banyak-banyak. Rugi, nanti kamu yang keliling, kamu yang dipanggil. Kayak nama nggak dipanggil lagi. Nggak bercanda, only joking. Nah, keluar lagi dari situ, Google kosong. Markus, biasa, MARKUS. Spasi 12 tanda bagi 29. Oke, saya baca ya. Iya. Jawab Yesus. Berarti yang ngomong siapa? Yesus. Harus percaya apa enggak nih orang Kristen? Harus. Harus dong. Dia kan percaya Yesus adalah Tuhan. Maka setiap ucapan Yesus harus dipercaya, tak? Baik, bacakan. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Terus? Tuhan itu Esa. Esa. Tidak ada Trinitas. Tidak ada. Yesus mengajarkan itu. Selain dia mengajarkan tadi sholat, zikir, sedekah, sunat, menjadikan dia sebagai utusan, dan Tuhan itu hanya satu Allah. Lalu dia bilang Allah itu Esa. Bahasa aslinya
bahasa Ibraninya, saya bicara ya, jangan marah kepada saudaraku Kristen Katolik, apalagi para ahli teologi. Kalau nonton video ini jangan terlalu sering marah-marah, nanti darah tinggi. Ya, saya mau bacain aja ya. Ini bunyinya gini. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Sekali lagi. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Kalau saya bohong, orang yang bohong itu diceknya gampang. Suruh dia ulang, pasti beda. Ya, maka itu saya ulang lagi nih, supaya puas. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu. Eloheinu artinya Allah milik kita. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad. Mirip apa? Echad. Echad. Allah Ahad. Yesus mengajarkan Allah Ahad. Yang mana Allah Ahad? Yang adalah Tuhannya Yesus. Tuhan yang mengutus Yesus. Allah. Yang nyuruh Yesus agar dia sunat. Agar dia tidak boleh makan babi. Agar dia wudhu. Ada. Agar dia salat. Ada, tadi salah satunya udah kita baca. Yesus salat subuh. Ada. Nanti silakan cari sendiri Markus 1 ayat 35. Itu Yesus salat subhi dibilangnya. Salatnya subhi, waktu pagi-pagi sekali. Dia nggak makan babi, dia nggak makan daging anjing, dia nggak minum khamar, ya. Lalu dia salat, lalu dia, ya maaf ya, dia ini masih jadi perdebatan juga, tapi nggak apa-apalah. Dia tawaf. Dan dia mengabarkan tentang Rasulullah Muhammad SAW, ya. Sebagai ayat yang terakhir, keluar dari situ ketik lagi. Keluaran biasa, Keluaran, Keluaran spasi 34. Tanda bagi 6. Pilihnya nanti webnya yang ada tulisan versi paralel, ada? Versi paralel. Ada nggak tuh di situ pilihan webnya? Sabda versi paralel. Oke. Ada. Ya. Sudah dibuka versi paralel? Sudah. Baik. Di sebelah kiri ada huruf yang tebal. TB, TL, ada? Ada. Bacakan yang TL. TL. Iya. Mengapa Tuhan pun berjalan lalu daripada matanya sambil ia berseru, Huwa Allah Ar-Rahmani Ar-Rahmani. Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Coba baca yang baik. Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Yang panjang, sabar, lagi besar kemurahannya. Iya. Jadi Allah Yesus yang Yesus ajarkan adalah Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Gitu. Ya, dah itu aja. Jangan terlalu banyak nanti kamu pusing. Masya Allah. Jadi kalau kau cinta Yesus, jadikan Tuhanmu itu Allah. Jangan diedit ini. Yesus ajarkan kalau kau cinta Dia, jadikan Tuhan yang kau sembah itu adalah Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang benar yang engkau sembah. Dan Yesus adalah utusan Allah yang mengajarkan sholat sedekah dan sholat zikiran sedekah, lalu sunat ya khitan, lalu makanan haram hati-hati itu, beribadah dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah mengenal dan menyembah Allah yang Ehad. Siapa Allah yang Ehad? Allah yang Rahman wa Rahim. Jika engkau diberkati, dulu waktu saya masih Kristen, ada kata-kata yang dari kekristenan itu yang aku simpan. Engkau diberkati, maka engkau harus memberkati, menjadi berkat. Kalau saya udah tahu ini, saya harus sampaikan. Karena di dalam Al-Quran surat Ali Imran pun dikatakan bahwa ketika seseorang itu sudah bersyahadat, maka dia harus bersaksi. Syahadah itu kan kesaksian kan? Witnessing ya, testimoni ya. La ilaha illallah, aku bersaksi. Ashhadu, syahadah. Syahadah itu bearing witness, melahirkan persaksian, ya kan? Ashhadu, ana ya. Ana ini lagi bersaksi. Ashhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi kepada orang. Sasarannya sebetulnya, ya mohon maaf ya, sebetulnya untuk pertama kepada saudara muslimin wal muslimat untuk menjadikan pemahaman yang proporsional. Saya ingin agar ini digarisbawahi. Kainama keliling bukan ngajar ngaji, tapi Kainama berkeliling untuk memberikan pemahaman yang proporsional tentang pandangan Islam kepada saudaranya Kristen dan Katolik. Tidak boleh lebay. Aku keliling dakwah, saya berkeliling dakwah untuk memberikan informasi bahwa pandangan kebanyakan, ya mohon maaf, tidak semua, tapi dalam persentase yang besar, banyak umat Islam yang salah melaksanakan kata toleransi. Toleransinya kebablasan. Contoh. Ya, maksudnya ginilah, setuju bahwa Yesus itu Tuhan, lalu ikut-ikut mulai ini apa? Kalau nggak mengucapkan selamat Natal, nggak toleransi, itu justru salah. Salah. Karena Yesus pun tidak pernah ajarin itu. Yesus tidak, ini catat omongan saya, Yesus tidak pernah mengajarkan adakan ibadah Natal, tidak pernah. Tidak pernah. Apalagi 25 Desember. Banyak orang Islam yang so tahu, saya dimarah-marahin. Saya Kainama dimarah-marahin sama orang Islam. Antum ini, kamu ini Kainama membuat perpecahan, tidak toleransi ya kepada saudara Kristen. Kenapa kamu mengajarkan tidak mengucapkan selamat? Karena Yesus bukan lahir 25 Desember, itu contoh. Kalau ada orang, contoh saya lahir 31 Agustus. Tiba-tiba tanggal 5 Januari orang datang lalu happy birthday, kasih kue. Bagaimana perasaannya? Ini apa-apaan? Itu memuliakan apa menghina? Menghina. Saya 31 Agustus. Udah sekarang aja. Loh ini apa? Ini apa? Itu salah satu contoh. Islam yang kafah itu adalah Islam yang hanya satu di dalam hatinya. Al-Quranul Karim menuliskan tentang Islam kafah ya. Islam kafah itu dia tidak lebay. Dan dia tidak kurang juga. Tapi dia berusaha untuk mencukupkan isi gelasnya. Untuk apa? Untuk mencari ridha Allah dan mencari cintanya Rasulullah. Supaya pada saat kita nanti insya Allah mati, insya Allah kita bisa ada di depan telaganya Rasulullah dan mendapatkan syafaat dari beliau, dan kita tidak tercerai-berai sama istri, sama anak, sama keluarga. Kita tidak tercerai-berai sehingga pada suatu saat kita bisa bilang Rasulullah ini keluargaku. Islam kafah itu adalah Islam yang, maaf jangan marah, yang berusaha tidak lebay, tapi bersedia untuk susah di jalan sunnah. Sunnah itu memang gampang diucapkan, tapi susah loh dijalani. Untuk menjadi Islam yang kafah, tidak ada cara lain. Ikuti rel itu, track itu. Apa? Sunnahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kabarnya Ustaz udah buat beberapa buku ya? Oh iya, alhamdulillah. Nah, boleh disebutkan? Baik, dan alhamdulillah buku pertama oleh para tuan guru, para ustadzku, ucapan terima kasihku juga para ustadzku di Brawijaya 9 Jakarta Selatan di SKPI. Para ustadzku ini mendorong untuk buku ini naik cetak dan alhamdulillah sudah habis. Judulnya Kekristenan Bukan Ajaran Isa alaihissalam. Berdasar kepada buku yang saya tulis, judulnya If You Really Love Jesus, You Are Muslim.
Dan itu ditranslate ke dalam bahasa Indonesia menjadi buku Kekristenan Bukan Ajaran Nabi Isa alaihissalam, ditulis oleh Ahmad Kainama. Nanti boleh lihat di, katanya masih ada, saya nggak tahu. Saya nggak tahu ya, ini mungkin bisa di mute karena saya nggak mau sponsor. Lalu buku itu buku pertama. Buku kedua judulnya Dialog Iman Kainama, dikeluarkan oleh para ustadku, para tuan guruku yang aku ucapkan terima kasih dan hormati di Solo, Akwam. Nah, itu bisa silakan dicari di media jual beli itu ada di internet, bisa, atau ke Akwam langsung. Nah, insya Allah akhir Agustus, insya Allah buku yang ketiga, judulnya Jejak-Jejak Jesus Muslim. Insya Allah. Buku-buku ini bukan buku yang menyerang. Don't judge the book by its cover ya. Kepada saudaraku Kristen dan Katolik apalagi para kiai, para ustadku, oh itu Kainama menyerang, menghina. Nah. Bukan. Ya. Ketiga buku ini ditulis berdasarkan dengan berpegang kepada bukti-bukti solid, valid evidence, bukti-bukti yang konkret, bukti-bukti solid yang bisa dibuktikan secara teologis, historis, maupun pedagogis. Ini bukan menyerang, tapi ini adalah gambaran kesaksian saya Kainama yang didapat dari riset kontekstual terhadap teks-teks ayat-ayat Alkitab. Bukan untuk menyerang, bukan untuk menghina, apalagi memecah belah, anti toleransi dan sebagainya, tidak. Ini adalah pandangan Kainama, dilindungi ya, oleh undang-undang negara ini dilindungi, untuk memberikan pendapat secara kontekstual. Teks itu dibaca dan dipelajari, lalu dihubungkan dengan bukti-bukti historis, teologis, pedagogis. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada saudaraku yang masih Kristen dan Katolik, jangan syahadat. Jangan syahadat kalau hanya untuk mencari jodoh atau untuk cari popularitas. Kemu'alafan bukan itu. Kemu'alafan bukan popularitas, bukan uang, bukan. Kemu'alafan adalah the greatest gift of all. Sekali lagi, kemu'alafan adalah the greatest gift of all. Hadiah terbesar dan terindah dari pencipta kepada ciptaannya. Kalau engkau ingin bersahadat, lihat dulu hatimu. Apakah engkau setiap kali mendengarkan ayat suci Al-Quran kau bergetar hatimu? Rasa ingin tahumu tentang Rasulullah Muhammad SAW itu gimana? Kalau belum ada jangan. Karena Islam bukan agama coba-coba. Islam bukan tempat kos, Islam bukan rumah kontrakan ya. Kamu masuk Islam, menikah, punya anak, keluar lagi, lalu kamu ancam pasanganmu untuk ikut lagi ke agamamu. Itu jahat namanya. Ya, banyak mualaf yang jahat. Setelah mualaf keliling bawa sertifikatnya dia tuh, bawa sertifikat. Bikin muka nangis Bombay gitu. Kucu-kucu hotahe kabikushika bigam. Nangis-nangis, aku dibuang sama keluarga. Aku nggak punya penghasilan, aku minta uang. Woi, umat Islam dengan segala kelegahan hatinya, kumpulin uang, kumpulin baju, kumpulin apa segala macam dikasih. Saya mau ngontrak di sini, nggak punya duit, kasih duit. Begitu disamperin nggak ada, orang hilang. Ya, Islam bukan begitu. Islam adalah rahmatan lil alamin. Kau mau terima rahmat? Mari.
Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kita tidak perlu kepada saudara muslim ya, kita tidak perlu bombardir saudara kita Kristen dengan debat. Saya garis bawahi, debat tidak perlu. Lalu kita bilang, agamamu salah. Nah. Kamu bukan Tuhan, jangan hakimi orang lain. Jangan. Hidayah itu adalah pemberian Allah, bukan dari umat Islam. Umat Islam yang menyampaikan hanya sebatas fadzakir innama anta mudzakir. Bahkan kita punya cinta. Rasulullah Muhammad SAW oleh Allah dibilang, engkau hanya sampai kepada tahap penyampaian. Setelah itu rahasiaku. Kepada kaum muslimin, demikian pesanku. Kaum muslimin sekarang ada dalam level yang sangat di bawah. Sudah mulai terbukti apa yang Rasulullah bilang, bahwa di akhir-akhir zaman itu Islam akan nampak seperti ini. Islam datang dalam keadaan yang asing. Kok asing ya ketika Islam datang? Lalu akan pergi dalam keadaan yang asing pula. Zaman sekarang orang banyak ngaku Islam, ya. Tapi minum jalan terus. Narkoba jalan terus. Anak muda sembah-sembah DJ jalan terus. Pakai baju minim tato. Nggak pakai hijab. Lalu begitu ditanya, hijab itu yang penting hati. Come on. Kalau engkau tidak mau menjalankan syariah Islam, jangan sebut dirimu umat Islam. Nanti bikin kami yang mualaf jadi bingung. Ngeliat orang Islam kok tapi kelakuannya gitu. Nanti yang mualaf-mualaf yang bingung. Saling menyayangi, saling menghormati, saling toleransi, tapi proporsional. Tidak perlu lebay, tidak perlu juga kurang. Barakallahu fiik. Kepada semuanya, saudaraku, muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, dan kepada para tuan guruku, ustadz dan ustazah, kiai, mu'alim, syekh, mudarizku, aku mengucapkan terima kasih atas tuntunan dan bimbingannya selama ini, kekuatan yang diberikan kepadaku, kepada saya Kainama dan seluruh saudara mu'alaf. Kepada para ustadzku, jangan marahi kami. Jangan anti terhadap mu'alaf, tapi ajari kami. Karena kami dari agama yang lama, dari komunitas yang lama sudah dibuang. Tapi komunitas Islam curiga terhadap kami. Para ustadz, para tuan guru tuh melihat kami tuh beda gitu. Jadi kami ada di tengah. Kami nggak minta apa-apa, kami nggak minta uang. Kami nggak minta popularitas. Kami hanya ingin dirangkul. Alhamdulillah, saya secara pribadi, ini belum sama yang lain ya. Saya secara pribadi sebagai mu'alaf, alhamdulillah, Allah izinkan saya 1 minggu yang lalu di Masjid Agung Sunda Kelapa, saya diizinkan Allah untuk ngobrol bersama seseorang dari negara lain, bukan dari sini ya, negara yang berbahasa Inggris lah, bule ya. Dan Allah izinkan ngobrol kurang lebih 1 minggu, dan akhirnya Allah izinkan dia itu untuk saya tuntun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan beliau ini menjadi orang yang ke-1018 yang saya tuntun syahadat. Allah izinkan saya. Bukan untuk sombong saya sebutkan angka ini, karena angka ini memang saya diajar oleh para tuan guru, para ustadz dan ustazah di Masjid Agung Sunda Kelapa Menteng supaya saya ingat. Karena mereka bikin sertifikat for every single person. Kepada setiap orang yang ngobrol sama saya, lalu bersyahadat saya tuntun, itu mereka bikin sertifikat agar mereka dibimbing. Setelah ngobrol sama saya, bersyahadat, dibimbing oleh para ustadz dan ustazah di Masjid Agung Sunda Kelapa tentang Islam. Mereka tidak dilepas, tapi dibimbing selama 3 bulan. Kalau
Kalau ada pria yang belum dihitan di situ gratis. Kenapa saya harus ingat angka ini? Karena Tuan guruku di sana mengajarkan begini. Ingat Kainama, engkau jangan macam-macam. Jangan yang aneh-aneh di dalam Islam. Karena di belakangmu ada 1018 saudaramu yang telah engkau tuntun syahadat. Kalau kau macam-macam, berarti kau juga tidak menghargai dan tidak mencintai mereka. Para tuan guruku, ustadz wal ustazah, mu'alim, para mudaritsku, para syekhku yang sangat aku cintai dan aku hormati dimanapun berada. Aku mohon maaf jika ada kata-kataku yang salah. Aku masih menghormati semuanya untuk mendapatkan ilmu dari antum semua. Dan kepada saudaraku Kristen dan Katolik yang menonton video ini, saya Kainama, sampai hari ini, detik ini, dan sampai insya Allah sampai saya mati, saya hormat dan saya cinta kepada antum semua. Saya tidak pernah menjelek-jelekan ayat-ayat Bible dan ajaran iman agama antum. Saya malah memuliakannya dengan menceritakan ayat ini kepada saudara Islam. Antum mungkin hanya beberapa yang menceritakan tentang ayat-ayat bersama kebenarannya. Saya keliling. Saya memuliakan ayat-ayat antum, saya tidak pernah menghina. Saya toleran dan menghormati antum. Saya ingin sampaikan kepada Kristen dan Katolik, saudaraku di Republik ini, di seluruh muka bumi ini, di seluruh muka bumi ini, sekali lagi, di seluruh muka bumi ini, tidak ada umat agama lain yang memuliakan Yesus seperti umat Islam. Kami memuliakan Yesus. Oleh karena itu, kami tidak pernah bermusuhan dengan antum, engkau saudara kami. Insya Allah diterima, insya Allah diterima. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.